Pertanyaan kerap menyertai ketika suatu tim menurunkan dua target man secara bersamaan. Namun bagaimana jika ada tim memainkan dua penjaga gawang sekaligus? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. La Liga musim 1986-1987. Oscar Ward yang berposisi penjaga gawang bermain 90 menit penuh sebagai bek tengah untuk Real Valladolid. Chino adalah sapaan pemain yang ketika itu berusia 31 tahun, baru bergabung ke Valladolid pada musim panas 1986. Sebelumnya dia telah melalang buana ke 4 klub raksasa Chili negara asalnya, yaitu Cobreloa, Colo-Colo, Universidad Católica, dan Universidad de Chile. Belum lagi pengalamannya merumput di Jerman dan Inggris, dia juga membela Chile pada Piala Dunia 1982 di Spanyol. Meski demikian, Chino mesti menunggu waktu yang lama untuk mencatatkan debutnya bersama Real Valladolid. Carlos Fenoy yang telah bertahun-tahun mengisi posisi utama kiper Valladolid masih menjadi pilihan pertama pada musim tersebut. Namun demikian, ketika kesempatan untuk tampil datang, Chino dihadapkan dengan opsi yang gak biasa. Alih-alih memerankan statusnya sebagai penjaga gawang, pada pekan ke-35 La Liga musim itu, 12 April 1987, Chino masuk daftar starter Valladolid kala bertandang ke Sevilla. Kondisi klub saat itu sedang gak kondusif jelang pertandingan tandang tersebut. Bek utama Manolo Hierro dan Enrique Moreno keduanya gak dapat dimainkan. Demikian juga bek kiri utama Juan Carlos, dan satu-satunya pemain belakang utama yang tersedia adalah bek kanan Juan Antonio Torrecilla. Sedangkan para bek pelapis adalah bek kiri Javier Sánchez Valles dan dua bek tengah Pablo Martín Sáez. Celakanya, Martín Sáez sebagai satu-satunya bek tengah tersisa bukanlah opsi yang melegakan. Sampai April 1987, dia baru memainkan total 180 menit bermain pada musim tersebut. Namun yang bikin lebih was-was adalah mengisi pos bek tengah tersisa. Pelatih Xavier Azcargorta harus berpikir keras melengkapi komposisi back four timnya, yang mana akhirnya dia menjatuhkan pilihan kepada kiper keduanya, yaitu Oscar. Ide tersebut rupanya nggak datang begitu saja. Oscar sering memainkan posisi back tengah waktu latihan tim, terutama ketika sesi latihan 11 lawan 11. Pada saat bermain di Chile, dia juga sempat menjadi bek kanan dan bek tengah sampai usia 15 tahun. Maka opsi tersebut bukanlah sepenuhnya asing buat Oscar. Tapi yang sama sekali nggak terduga adalah dia mesti kembali memainkan posisi tersebut di pertandingan Liga Top Eropa. Sevilla bukanlah lawan yang mudah pada masa itu. Klub ini mengantongi keunggulan 3 poin dibanding Valladolid di klasemen Liga sementara. Juga 3 strip lebih tinggi di posisi klasemen. Situasi makin gak bersahabat buat Valladolid karena bermain sebagai tim tamu di Estadio Ramon Sánchez Pizjuan. La Liga musim 1986-87 dibagi menjadi 3 kategori setelah 34 pertandingan, yakni zona championship, zona degradasi, dan zona tim tengah. Pada 10 pertandingan terakhir bakal mempertemukan 6 tim terbaik dari ketiga zona tersebut. Valladolid dan Sevilla sama-sama di zona papan tengah. Valladolid akhirnya keluar sebagai pemenang dengan 2 kiper bermain bersamaan di lapangan, mengalahkan Sevilla dengan skor 2-1. Kemenangan away pertama mereka dalam 7 bulan terakhir. Manolo Pena keluar sebagai pencetak gol kemenangan tim tamu, sedangkan gol tuan rumah disumbang Jose Luis Benitez. Nggak ada nama Oscar di papan skor, tapi dia menjadi sorotan utama dari kemenangan tersebut. Juan Mendes dalam laporannya kepada El País menyebut jika Oscar bersinar sebagai bek tengah, dia mengatur garis pertahanan dengan jiwa kepemimpinan dan bakatnya. Dia selalu berada di posisinya meski dia sering berperan sebagai sweeper ketimbang man marker. Dia juga mendominasi duel udara dan gak membiarkan striker Sevilla, Ramon atau Cholo yang belakangan beringas di depan gawang lawan menjadi gak berkutik. Dalam laporan El País tersebut, sebagian fans Valladolid bahkan meminta Oscar bermain di posisi tersebut hingga musim berakhir ketimbang memainkan bek tengah lainnya. Oscar sendiri kepada awak media setelah kemenangan di Sevilla tersebut menyebut bahwa setiap pemain profesional harus bisa bermain di banyak posisi. Dia pun menyadari sulitnya situasi tersebut bagi pelatih hingga nekat mengambil resiko. Tapi sebagai pemain profesional, Oscar menegaskan jika dia telah mempersiapkan diri dan dari penampilannya itu, dia menilai dia telah menjalankan tugas dengan baik.
Menuai puja-puji dari performanya sebagai bek tengah, Oscar nyatanya nggak lagi dimainkan di posisi tersebut di La Liga, meskipun akhirnya dia mendapat kesempatan menunjukkan kebolehan di bawah mistar gawang. Dia tampil dalam 4 kesempatan dalam 2 bulan terakhir kompetisi musim itu, yakni ketika imbang 1-1 di kandang dari Atletico Madrid dan kemenangan 1-0 tandang di Atletico, juga imbang 1-1 di kandang dari Real Betis dan kekalahan tandang 4-1 dari Real Murcia. Pada musim berikutnya, Oscar kembali jarang mendapat kesempatan tampil, baik di bawah mistar gawang maupun sebagai bek. Secara keseluruhan, Oscar tampil 6 kali dari 38 pertandingan La Liga yang kembali ke format kandang tandang musim 1987-1988. Mencatatkan 2 kemenangan dan 4 kekalahan dari penampilannya musim itu, termasuk kekalahan 2-1 di Santiago Bernabeu pada laga terakhir musim tersebut. Oscar pun kembali ke Amerika Selatan dan bermain untuk Independiente Medellin di Kolombia, lalu kembali ke Chile dan membela Universidad Católica yang dia bawa ke final Copa Libertadores 1993. Sayangnya, 2 leg partai puncak tersebut dimenangkan Sao Paulo dengan agregat 5-3. Oscar bukanlah kiper dengan catatan karir mentereng dalam perjalanan sebagai pesepak bola. Setelah mewakili Chile di Piala Dunia 1982, gak sekalipun dia kembali dipanggil untuk turnamen 4 tahunan tersebut. Dia akhirnya memutuskan gantung sepatu setelah membela Alianza Lima pada 1994. Namun, aksinya selama 90 menit sebagai bek tengah untuk Valladolid akan selalu dikenang publik sepak bola.